Halo teman-teman, saya Nadia Ciara dan kali ini kita akan menelusuri dunia sihir yang bukan hanya penuh mantra dan keajaiban, tapi juga dipenuhi rasa takut, kehilangan, dan keberanian menghadapi masa lalu. Buku yang akan kita bahas adalah karya fenomenal dari J.K. Rowling, yaitu Harry Potter dan Tawanan Azkaban. Ini bukan sekedar kisah anak penyihir yang melawan kegelapan. Ini adalah cerita tentang perjalanan seorang remaja memahami arti kebenaran tentang bagaimana luka masa lalu bisa membentuk siapa kita hari ini. Buku Harry Potter dan Tawanan Azkaban merupakan seri ketiga dari 7 rangkaian kisah sihir karya J.K. Rowling. Diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2001, versi terjemahan Indonesia ini memuat sekitar 536 halaman yang padat dengan intrik, keajaiban, dan makna kehidupan. Dalam seri ini, Rowling mulai membawa pembacanya memasuki bab yang lebih gelap dari perjalanan Harry Potter. Jika dua buku sebelumnya masih dipenuhi nuansa petualangan dan keajaiban, maka Tawanan Azkaban memperkenalkan sisi dunia sihir yang lebih serius, lebih manusiawi, dan lebih kelam. Cerita dibuka dengan kembalinya Harry ke rumah keluarga Dursley yang dingin dan tidak ramah. Namun, kali ini, sebuah insiden kecil berubah menjadi awal dari petualangan besar. Dunia sihir tengah dihebohkan oleh kabar pelarian seorang tahanan berbahaya dari penjara Azkaban, tempat yang bahkan disebut-sebut tidak mungkin bisa ditinggalkan. Saat Harry kembali ke Hogwarts, suasana sekolah tidak lagi sama. Ada rasa mencekam yang menyelimuti, penjaga Azkaban berkeliaran di sekitar kastil, dan kehadiran mereka menyebarkan ketakutan yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah pelajaran sihir, permainan Quidditch, dan canda tawa teman-teman, tersembunyi rahasia besar tentang masa lalu. Rahasia yang pelan-pelan membawa Harry lebih dekat pada kebenaran tentang dirinya sendiri. Yang menarik dari buku ini bukan hanya misterinya, tapi cara Rowling menggambarkan pertumbuhan seorang remaja di tengah dunia yang ajaib namun keras. Kita melihat Harry bukan lagi sebagai anak kecil pemberani, melainkan sosok muda yang mulai memahami makna kehilangan, kemarahan, dan pengampunan. Tema besar yang diangkat di sini adalah kepercayaan dan kebenaran. Siapa yang pantas dipercaya? Apakah setiap rumor adalah kenyataan? Melalui perjalanan ini, Rowling seolah mengajak kita untuk tidak mudah menilai seseorang hanya dari cerita yang kita dengar. Selain itu, simbolisme dalam cerita juga luar biasa. Ada makhluk-makhluk yang melambangkan rasa takut terdalam manusia, dan hanya dengan harapan dan kenangan bahagia, mereka bisa diusir. Itu seperti pesan kecil dari Rowling kepada pembacanya, bahwa bahkan dalam kegelapan terdalam selalu ada cahaya asal kita mau mengingat hal-hal yang membuat hidup kita berarti. Secara keseluruhan, Harry Potter dan Tawanan Azkaban adalah titik balik penting dalam saga ini. Alurnya lebih matang, karakternya lebih dalam, dan setiap halaman mengandung lapisan emosi yang bisa dirasakan, bukan hanya dibaca. Meskipun bagian awal terasa agak lambat karena banyak pengenalan, semua itu terbayar dengan kisah penuh kejutan dan refleksi di akhir. Buku ini cocok untuk membaca yang ingin menikmati fantasi dengan makna yang lebih dewasa. Bukan sekedar tentang sihir, tapi tentang keberanian memahami siapa diri kita sebenarnya. Jadi, jika kamu mencari buku yang bisa membuatmu berpikir, merasakan ketegangan, tapi juga menyenangkan hati dengan pesan-pesan tentang harapan, Harry Potter dan Tawanan Azkaban wajib kamu baca. Rowling tidak hanya menciptakan dunia sihir, ia menciptakan dunia tempat kita bercermin. Melihat bahwa bahkan di tengah kegelapan, selalu ada cahaya kecil yang menuntun pulang. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Dan ingat, kadang misteri terbaik bukanlah yang diselesaikan oleh sihir, melainkan oleh keberanian untuk menghadapi kenyataan. Cukup sudah?